A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya terjemahkan dulu nggih. Wa musaddiqan, dan menjadi pembenar, lima, untuk apa yang baina yadayya, di hadapanku, atau sebagian mufassirin mengatakan di belakangku, minat Taurati, dari kitab Taurah, wali uhilla, dan supaya aku menghalalkan, lakum, buat kalian, ba'dalladzi, sebagian yang hurrima alaikum, telah diharamkan atas kalian. Wajitukum, dan aku datang kepada kalian, bi ayatin, dengan tanda atau mukjizat, mir rabbikum, dari Rabb kalian, fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Rabbku, wa rabbukum, dan Rabb kalian, fa'buduhu, maka kalian sembahlah Dia. Hadza, ini, siratun mustaqimun, jalan yang lurus. Falamma, maka tatkala, ahassa, menyadari atau mengetahui, Isa, Nabi Isa alaihissalam, minhum, dari mereka, dari kaumnya, al-kufra, kekufuran, qala, beliau berkata, man ansari, siapakah penolongku, ilallahi, bersama Allah. Qalal hawariyuna, berkata hawariyun, hawariyun itu sebagian mengartikannya para penolong. Nahnu, kamilah, ansarullahi, penolong-penolong Allah. Amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, washhad, dan persaksikanlah, bi anna, dengan bahwasanya kami, muslimuna, kami muslim, untuk kami orang yang berserah diri. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, bima, dengan apa yang anzalta, telah engkau turunkan, wattaba'na, dan kami mengikuti, ar-rasula, utusan, ini maksudnya Nabi Isa alaihissalam, faktubna, maka tulislah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan, wa makaru, dan mereka berbuat makar, mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa, mereka orang-orang kafir dari Bani Israel. Wa makarallah, dan Allah membuat makar. Wallahu, dan Allah, khairul makirina, sebaik-baik pembuat makar. Irtatkala, qala Allahu, Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku Allah, mutawaffika, yang mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku Allah, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, minalladzina, dari orang-orang yang kafaru, mereka kufur,
Wa ja'ilu dan yang menjadikan alladzina tabauka orang-orang yang mereka mengikutimu fauqa di atas alladzina kafaru orang-orang yang mereka kufur ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Thumma kemudian ilayya kepadaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian fa'ahkumu lalu aku menghukumi, aku Allah menghukumi bainakum di antara kalian fima pada apa yang kuntum adalah kalian fihi di dalamnya tahtalifuna kalian berselisih. Sampai ayat ke 55 dulu. Kembali ke ayat 50. Jadi ayat 50 dan 51 ini ya, itu garis besar apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ajaran, perintah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah kemarin di ayat 49 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mukjizat yang dia Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bisa menghidupkan burung kelelawar, dalam tafsir disebutkan seperti itu, dari tanah liat dengan izin Allah. Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit yang saat itu belum ada obatnya, bahkan sampai menghidupkan orang yang sudah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengkabari beliau, dan beliau bisa mengabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau apa yang telah kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Dan itu semua la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Jadi Nabi Isa alaihissalam salah satu tugasnya itu membenarkan dengan apa yang ada di dalam Taurat. Tentunya di sini tentang isi atau tentang hal-hal yang belum diubah oleh orang-orang Bani Israel. Bahwa Taurat itu tujuannya seperti ini. Bahwa Taurat itu arahannya seperti itu. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ada perombakan yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kemudian itu dibenarkan, diluruskan oleh Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Jadi memang ada beberapa, karena kan diutusnya kan sama nggih. Umatnya gitu ya. Orang yang diseru itu sama-sama Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat beliau kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel. Maka ya banyak hal-hal itu yang menyerupai, banyak hal-hal yang sama, gitu ya. Tapi tentunya secara inti menyeru semua umat beliau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Ada hal-hal yang beliau halalkan yang sebelumnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keharaman ini bukan keharaman yang muncul di dalam Taurat. Tetapi keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah karena hukuman-hukuman terhadap Bani Israel. Ada ulama yang mempermisalkan, apa toh ini yang dihalalkan oleh Nabi Isa yang sebelumnya
itu diharamkan kepada Bani Israel, yaitu di surat Al-An'am ayat 146. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufr," gitu ya. Atas orang-orang Yahudi kami Allah haramkan semua yang memiliki dzufrun, semua yang berkuku, gitu ya. Itu haram buat mereka, entah itu unggas, entah itu burung, gitu ya. Kalau itu berkuku itu diharamkan atas Bani Israel. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim suhumahuma, gitu ya. Ada bagian-bagian sapi dan bagian-bagian kambing itu yang diharamkan oleh Allah untuk Bani Israel. Kalau dalam ayat ini suhumahuma, lemak dari keduanya kecuali yang ada di punggung dan apa yang tercampur dengan isi perut, gitu ya. Awil hawaya au mahtalato bi adem. Lah kenapa itu kok sampai diharamkan? Kok sapi kok diharamkan, kambing kok ada bagian yang diharamkan, binatang yang punya kuku kok diharamkan? Dzalika jazainahum bi baghyihim. Itu balasan dari kami buat mereka karena mereka telah melampaui batas. Sebelumnya halal, gitu ya. Tapi karena perbuatan jahat mereka, perbuatan jelek mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dihapuskan oleh Allah. Jadi yang dulu dilakukan oleh Bani Israel mendapatkan hukuman dari Allah, hukuman itu dicabut dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Tu wali ukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Wajitukum bi ayatim mir rabbikum, dan aku mendatangi kalian dengan ayat dari Allah, ya, entah itu mukjizat yang sangat luar biasa, menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, ya. Itu sebuah tanda yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa atiun. Maka takwalah kalian kepada Allah dan kalian taatilah aku. Jadi itu perintahnya Nabi Isa alaihissalam untuk bertakwa kepada Allah, kepada Nabi Isa itu taat, gitu ya, untuk mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan lebih jelas lagi, dan ini menjadi sebuah sangkalan, gitu ya, sebuah penolakan terhadap keyakinan orang-orang Nasoro, karena ini masih kaitannya dulu nggih dengan utusan-utusan dari Najran yang diutus oleh penguasa mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah Nabi Isa itu innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Hanya Allah saja. Saya Nabi Isa alaihissalam itu inni abdullah. Saya hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah itu bukan saya. Yang kalian sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas. Perintah yang dibawa oleh Nabi Isa itu bukan untuk menyembah beliau, bukan untuk menyembah ibu beliau, tetapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza shiratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang dibawa oleh semua para nabi, gitu ya. Mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Dan sama yang dibawa oleh Nabi Isa juga seperti itu, seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan dakwah yang seperti ini, dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa, ternyata banyak dari umat beliau yang tidak mau beriman. Banyak yang menolak, banyak yang tidak suka. Maka hal itu disadari, diketahui oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan puncaknya Nabi Isa alaihissalam mendengar kalau mereka ingin membunuh beliau. Nah, kalau sudah ingin membunuh nabinya, wah ini sudah tidak ada harapan lagi, gitu ya. Bukan hanya sekedar menolak, mengusir, tapi ingin dibunuh.
Maka falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam mengetahui, menyadari bahwa mereka itu sudah benar-benar tidak mau, sudah sampai pada puncak kekufuran mereka karena ingin membunuh beliau, beliau bertanya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di dekat beliau, man ansari ilallah. Siapa yang mau menjadi penolong-penolongku bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilallah di sini para ulama mufasir mengatakan maknanya ma'allah, menolongku dan dia menolong Allah. Tapi tentunya menolong Allah di sini bukan menolong Allah karena Allah butuh ditolong, tetapi bagaimana dia berusaha untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ini ya. Dan itu sebagai ujian buat orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bagi mereka siapa yang mau menolong Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Janjikannya kan seperti itu. Bukan berarti karena Allah butuh pertolongan, tidak. Tetapi itu sebagai bukti bahwa seorang hamba mau memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Allah pasti akan menolong dia. Maka qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Al-hawariyun mereka berkata, kamilah yang menjadi penolong-penolong Allah. Al-hawariyun kalau secara makna itu maknanya bisa penolong, orang yang mencintai gitu ya, atau orang-orang yang sangat dekat. Itu secara makna. Tapi kalau secara terjemah para ulama mereka mengatakan al-hawariyun itu dari maknanya artinya itu putih, orang-orang yang putih. Ini ya. Bisa putih karena pakaian yang mereka kenakan itu pakaian yang putih-putih, ini ya. Atau karena hati mereka yang bersih, jadi mereka dikatakan orang yang putih hatinya. Mereka benar-benar mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Isa, benar-benar mau menolong Nabi Isa alaihissalam, benar-benar mau berjuang bersama beliau, melindungi beliau dari musuh-musuh Nabi Isa alaihissalam. Dan jumlahnya tidak banyak. Sebagian tafsir mengatakan jumlah mereka cuma 12, sebagian lagi mengatakan jumlahnya cuma 11 orang. 12 atau 11 orang. Itu kan sidik banget gitu ya. Dengan perjuangan beliau, dengan mukjizat yang dibawa beliau gitu ya. Beliau ditolong oleh 12 orang saja. Tetapi ini tidak menunjukkan yang ikut beliau cuma 12 nih. Tetapi yang benar-benar dekat, cinta dan mau menjadi penolong beliau itu 12 orang. Mungkin yang lain ya juga mau juga menerima, tapi untuk melindungi beliau dari musuh, melindungi beliau dari ancaman pembunuhan, itu tidak semua orang berani melindungi beliau. Tapi al-hawariyun itu mereka sanggup menyanggupi untuk menolong Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan, mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan terus mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kata hawari itu tidak hanya untuk umatnya Nabi Isa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan semua nabi itu mempunyai al-hawari gitu ya. Dan hawarinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat Zubair bin Awam. Jadi orang yang mendapat julukan hawarinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Zubair bin Awam karena keberanian beliau dalam menolong dan melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aman Nabi, kami beriman kepada Allah, itu yang diikrarkan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa 12 atau 11 orang ini semuanya beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa. Artinya mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam supaya nanti menjadi saksi di akhirat bahwa mereka itu benar-benar orang Islam, bahwa mereka itu benar-benar beriman, bahwa mereka itu berani untuk melindungi Nabi Isa alaihissalam. Atau ada sebagian ulama yang mengatakan wasyhad ya Allah gitu ya. Ya Allah, persaksikanlah kami ya Allah gitu ya, bahwa kami ini adalah orang-orang yang Islam,
bahwa kami ini adalah orang-orang yang benar-benar mau melindungi nabimu, benar-benar mau melindungi Nabi Isa alaihi salam. Itu yang dikatakan oleh para Hawari. Dan juga mereka mengatakan di ayat ke-53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Di waktu itu, apa yang Engkau turunkan, ya bisa kitab Injil, gitu ya, atau kitab Injil dan kitab-kitab yang turun sebelum kitab Injil. Entah itu Zabur, entah itu Taurat, entah itu lembaran-lembaran yang lain, itu mereka semua imani. Wattaba'na rasul, dan kami mengikuti rasul. Dan waktu itu rasul yang dikirim kepada mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Faktubna ma'asyahidin. Maka catatlah kami, tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Artinya yang bersaksi dengan kebenaran, mereka orang-orang yang berserah diri mengikuti para nabi, entah orang-orang yang sebelum kami ataupun orang-orang yang nanti datang sesudah kami. Wis gabungkanlah kami bersama mereka, gitu ya. Karena keberanian mereka, tekad mereka untuk melindungi, menolong Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat ke-53-nya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir dari Bani Israel yang tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat makar. Dalam kitab tafsir disebutkan apa makar yang mereka buat. Mereka itu menghasut raja yang menguasai daerah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tinggal di suatu tempat, dakwah di suatu tempat, itu ada seorang raja. Nah, rajanya itu dihasut. Dikabari bahwa Nabi Isa itu menyuruh orang-orang yang mengikutinya untuk menentangmu, untuk tidak taat kepadamu. Yang disebarkan oleh Nabi Isa itu adalah kejahatan. Yang disebarkan oleh Nabi Isa itu adalah hal-hal yang akan memisahkan antara orang tua dan anaknya, memisahkan antara suami dan istrinya, saudara dan saudaranya yang lain. Pokoknya mereka menghasut bagaimana raja ini agar sangat benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang akhirnya pada ujung-ujungnya raja memerintahkan kepada tentaranya untuk mencari Nabi Isa alaihissalam dan membunuh beliau dengan cara disalib. Itu makar yang mereka buat. Nabi Isa alaihissalam posisinya sedang sembunyi, gitu ya, sedang sembunyi karena mendengar ada diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau bahwa ada pasukan, gitu ya, ada kelompok yang ingin membunuh beliau. Kemudian beliau bersembunyi dengan para Hawari, gitu ya. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala wa makarallah, membuat makar dia. Nah, apa yang disebut sebagai makar Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 3 gambaran. Yang pertama, yang menurut sebagian ulama itu paling sahih, karena ada riwayat yang seperti ini, yang seperti pendapat pertama ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada muridnya siapa yang mau menggantikan kedudukan beliau. Ini saya mau dibunuh, gitu ya. Siapa yang mau menjadi saya, gitu ya. Nanti dia akan bersamaku di dalam jannah, di dalam surga. Ada seorang muridnya mengajukan diri, saya, wahai utusan Allah, saya mau menggantikanmu dengan dalam posisimu, gitu ya. Nanti saya akan mendapatkan kedudukan bersamamu di dalam surga. 1 kali, gitu ya. Kemudian tanya lagi untuk memastikan siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku, nanti mendapatkan kedudukan yang tinggi bersamaku di dalam surga. Orang itu lagi yang mengangkat tangan, yang mengajukan dirinya. Sampai 3 kali, kemudian Nabi Isa alaihissalam menerima penawaran murid beliau tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengubah wajah orang tadi, murid beliau, seperti Nabi Isa alaihissalam,
dan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya setelah digrebek bahasanya gitu nggih. Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian disiksa, kemudian dibunuh, kemudian disalib. Ternyata itu hanya dugaan mereka saja. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sholabuhu wa ma qataluhu." Gitu ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi hanya walakin syubbihalahum. Itu hanya orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Ada pendapat yang kedua, yang dijadikan mirip oleh Nabi Isa itu adalah pemimpin kelompok yang ingin membunuh Nabi Isa. Jadi bukan murid beliau, tetapi yang kan mau grebek malam-malam nih. Jadi ketika masuk di dalam persembunyian, Allah Subhanahu wa taala merubah pemimpinnya, wajahnya seperti Nabi Isa. Ya karena posisi yang gelap gitu ya. Karena posisi yang sulit, yang ketangkap ya pemimpinnya gitu. Waktu dia mengakui saya bersama kelompok kalian, saya ini pemimpin kalian, ya ora percaya. Karena memang wajahnya, bentuknya itu dibikin Allah mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka menyalibnya, mereka membunuhnya. Ternyata ya memang mirip gitu ya, memang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan Nabi Isa. Dan pendapat yang ketiga gitu ya, yang dimiripkan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disalib dan dibunuh, itu adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Berkhianat memberitahukan kepada penguasa tempat persembunyian Nabi Isa. Kenapa kok mau memberitahukan? Karena diiming-imingi dengan harta. Jadi ya mungkin ada sayembara gitu ya. Siapa yang menemukan, siapa yang memberitahukan lokasi Nabi Isa dapat hadiah sekian. Ya muridnya itu ada yang berkhianat. Dan yang berkhianat inilah yang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditangkap, disalib dan dibunuh. Nah, walaupun dengan versi yang berbeda-beda seperti itu, yang jelas bahwa penyalipan itu terjadi. Gitu ya. Tetapi yang jelas juga bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kejadian penyalipan itu ada, gitu ya. Dan kejadian pembunuhan itu ada, gitu ya. Tetapi yang pasti yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, wallahu khairul makirin, dan Allah itu ya sebaik-baik pembuat makar. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa sudah tertangkap, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah dibunuh, tapi ternyata yang dibunuh orang lain. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah, kemudian nanti mendapatkan tugas di akhir zaman. Ya, ada beberapa tugas yang disabdakan oleh Nabi seperti menghancurkan salib, membunuh babi, ya, menyerukan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan menaikkanmu. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwa firman Allah ini tidak menunjukkan urutannya. Kalau urutannya kan diwafatkan dulu baru dinaikkan. Tapi ini tidak menunjukkan urutan kejadian. Hanya keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, cerita yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an kepada kita bahwa yang mematikan Nabi Isa nanti itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengangkat Nabi Isa dulu waktu beliau ingin dibunuh oleh kaumnya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu mutawaffika bukan bermakna mati, tapi bermakna tidur. Karena tidur itu kan juga wafat, tidur itu kan juga mati, gitu ya. Maka sebelum kita tidur kan salah satu doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, gitu ya. Jadi yang membuat Nabi Isa alaihissalam tidur
Jadi bahasa ulama itu Nabi Isa alaihissalam ditidurkan, kemudian diangkat oleh Allah ke langit gitu ya. Kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semuanya atas kehendak Allah taala. Jadi entah itu tidak berupa urutan atau mati di sini maksudnya adalah tidur. Ya, mati kecil atau mati sementara gitu. Yang akhirnya itu bukan karena pembunuhan, bukan karena disalib oleh orang-orang kafir dari Bani Israel. Dan para ulama menyebutkan warafi'uka, kapan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit? Sebagian besar mufassirin mengatakan saat beliau berumur 33 tahun. Nanti turun ke bumi lagi selama kurang lebih 7 tahun, menggenapkan umur beliau menjadi 40 tahun. Sebagian mufassirin mengatakan seperti itu. Dan itu ya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dikatakan oleh di dalam keyakinan Nasrani itu kan juga diangkat kan ya. Tapi diangkatnya setelah disalib gitu ya. Dibunuh, disalib, dikubur, setelah beberapa hari bangkit lagi, kemudian baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kitab, saya agak lupa, Ibnu Qayyim pernah berkomentar, katakan kepada saya gitu ya, ceritakan kepada saya, buktikan kepada saya bagaimana mungkin kok ada seorang Tuhan yang rela untuk disalib dan rela untuk dibunuh gitu ya. Katakan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, kok bisa gitu ya, ada Tuhan, ada sesembahan, ada zat yang maha mampu, kok mau untuk disalib, mau untuk dibunuh, mau disiksa oleh kaumnya atau oleh umatnya gitu ya. Karena yang diyakini oleh mereka seperti itu. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran, yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Hal itu terjadi ya gitu ya. Yang dibunuh mirip dengan Nabi Isa iya, tapi bukan beliau alaihissalam. Nah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikanmu dari orang-orang yang mereka itu kafir. Nah, mensucikan di sini dari apa? Dari kejelekan-kejelekan yang ingin mereka lancarkan kepadamu, yang ingin mereka berikan kepada engkau. Jadi mereka ingin membunuhmu, mereka ingin menyiksamu, mereka ingin menyalibmu. Itu tidak terjadi. Karena kami sucikan kamu, kami lindungi kamu, kami bersihkan kamu dari gangguan-gangguan tersebut. Jadi ya bukan Nabi Isa gitu ya, yang menerima siksaan, yang menerima pembunuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wajailul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mereka mengikutimu, tentunya mengikutimu di sini kalau di waktu beliau diutus yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang mengikuti beliau Nabi Isa alaihissalam ketika tahu bahwa ada nabi terakhir yang diutus, ya kemudian mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seruannya, akidahnya yang diserukan oleh para nabi itu sama, semuanya itu menyerukan kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Bukan yang seperti dikatakan oleh orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Oh, itu bukan seruannya Nabi Isa. Karena sudah jelas yang diserukan oleh Nabi Isa itu ya innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Ya, menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang kafir sampai hari kiamat, itu ya setelah zaman beliau, orang-orang yang benar-benar mengikuti Injil gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, ya mereka yang mengikuti Nabi SAW. Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Kemudian semua di antara kalian itu semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan menghukumi di antara kalian pada hal-hal yang telah kalian perselisihkan. Lah apa itu hal yang diperselisihkan oleh orang-orang? Adalah dalam soal agama.
Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah salisus salasa, tiga dari yang satu, istilahnya apa gitu ya. Itu kan diperselisihkan oleh mereka. Nah, itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang nanti akhirnya mendapatkan kemuliaan dan mana nanti yang akhirnya mendapatkan siksaan, nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia ini mungkin mereka bisa merasa benar gitu ya. Bisa merasa menang, bisa merasa apa yang mereka yakini itu adalah suatu kebaikan, suatu kebenaran. Tetapi nanti di akhirat hukum yang dipakai itu adalah hukumnya Allah. Tidak memakai hukum yang lain, tidak memakai hukuman-hukuman, tidak memakai undang-undang, tidak memakai aturan-aturan yang dibuat-buat oleh manusia. Karena dalam kitab tafsir juga disebutkan, tafsir Baghawi kalau tidak salah. Karena yang menuhankan Nabi Isa itu kan ya dibuat-buat, bahasanya kan seperti itu ya. Jadi ada seorang raja yang ingin jadi Nasrani tapi mengubah agar orang-orang Nasrani itu mau mengikuti atau mau menjadi rakyat dia, menjadi anak buah dia, itu ya cover ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, tetapi isinya sudah diubah. Dan salah satunya itu adalah mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan, gitu ya. Dan dalam kitab tafsir disebutkan jarak antara Nabi Isa dinaikkan oleh Allah sampai diangkat menjadi Tuhan itu kurang lebih 300 tahun gitu ya. Jadi sebelum 300 tahun itu tidak ada yang menuhankan Nabi Isa. Tapi setelah ada perubahan dari seorang raja yang dolim ini tadi, kemudian orang-orang mereka mengikuti, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Dan itu diyakini sampai sekarang. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita tentang apa yang terjadi sebenarnya, bahwa semua nabi itu adalah menyerukan tauhid, menyerukan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita pertahankan dalam keyakinan kita, karena nanti kita semua kembali kepada Allah dan semua dari kita itu akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertahankan yang benar, kita pertahankan mana itu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, supaya kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan husnul khotimah, dan nanti berhasil masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.